Shalom. Selamat pagi. Iya, kita akan mengawali hari yang baru, ya, minggu yang baru di bulan yang baru. Siapkan hati kita untuk memuliakan Allah kita di tahun yang baru ini. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan.
Kami datang kepadamu Tuhan di pagi ini dalam tahun yang baru. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami tahun-tahun depan. Dan hari ini adalah hari yang baru. Kami percaya Tuhan, hidup ini di dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau yang tahu segala-galanya. Mari Engkau akan pimpin ibadah tahun baru ini dengan sukacita, karena kami memiliki Allah yang ajaib. Terima kasih, pimpinlah hamba-hambamu semuanya. Terima kasih Tuhan, gedung ini boleh kami pakai, walaupun ya Tuhan kita harus membayarnya, tetapi Engkau lah yang akan mengatur segala-galanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka ibadah. Amin. Masih tetap berdiri, katakan dengan saudara kita kiri kanan, hari Tuhan baik buat kita semua. Katakan ya, kita nggak boleh tos, tapi kami percaya. Anggukkan kepala aja, kecaplah dan lihatlah betapa baik kasih Tuhan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Allah kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, kasih-Mu, Allah yang memeliharaku selamanya. Rasakan kasih Tuhan kepada kita semua di tahun baru ini. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur
Kau gunung batuku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, benar Yesus, kau selalu menjamin kehidupan kami Tuhan. Amin. Di hari pertama ini, apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Kita sudah berikan kasih-Nya kepada Allah kita, berikan yang terbaik untuk pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Kami percaya Allah kita Allah yang sangat luar biasa. Kau Tuhan, Kau gunung batuku. Haleluya Yesus. Kau gunung batuku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupmu, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, menentang dan menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, tanganku tinggi, kau Tuhan yang sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita siapkan dengan sepenuh hati. Hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus yang bisa menolong kehidupan kita.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan dengan sepenuh hati bahwa Allah kita Allah yang kita sembah yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali tahun baru ini, hari baru ini. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, yes, kuasa-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, yes, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, semuanya Tuhan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Suara hati kami Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, yes, terima kasih
Bapa yang di surga, kami mengucapkan puji puja serta syukur kepadamu oleh karena rahmat dan kasih karunia yang nyata yang kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami sudah menikmati berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020. Dan kalau kami hari ini memasuki tahun baru, hari baru bahkan minggu baru, semua karena rahmat Tuhan dan kami bersyukur masih bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Ini semua juga karena pertolongan-Mu. Bapa, kami berterima kasih karena sebelum kami melangkah lebih jauh dalam mengikut Engkau dan mengabdi kepadamu, Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Kami bisa paham, tapi kami juga bisa menerapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kebenaran itu menguatkan kami, menyemangati kami di dalam melayani Tuhan dan memberkati kami sebagaimana janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang sederhana Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan biarlah roh Tuhan terus bekerja, Roh Kudus mengerjakan kami semua sehingga kami diberkati melaluinya. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi dan shalom. Selamat tahun baru juga. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya tadi masuk, wah gedungnya besar juga ini. Wah, haleluya. Kita bisa bersama-sama dalam situasi yang baru kali ini. Nah, kebenaran firman Tuhan yang dipercayakan kepada saya dengan tema tumbuh dan berbuah lebat. Tentunya kita mengharapkan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap bisa bertumbuh dan tetap berbuah lebat. Nah itu sebabnya saya ingin membangun kebenaran ini dari firman Tuhan yang ditulis oleh seorang rasul besar kala itu, yaitu Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose pasal 1 ayat 9 dan 8. Kolose pasal 1 ayat 9 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose 1 ayat 8 dan 9. Saya baca 9 dan 10, sorry. Saya membaca 9, Ibu Bapak sekalian membaca 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Perhatikan ayat 10 di situ, ada istilah kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi di sini saya mengangkat kebenaran, ada istilah bertumbuh dalam pengetahuan dan ada memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Rasul Paulus yang menulis surat ini memang belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu dengan jemaat Kolose. Karena jemaat Kolose itu yang merintis bukan Paulus, tapi yang merintis adalah Epafras, murid Paulus ketika mengajar di Efesus, di Tiranus. Kemudian Epafras pulang ke daerah Kolose, daerah Laodikia, daerah sekitar situ, kemudian memberitakan pengalamannya bersama Tuhan melalui Rasul Paulus sehingga mulai berdiri gereja Kolose. Tapi yang menarik di sini sekalipun Paulus tidak kenal secara pribadi, sekalipun Paulus tidak punya hubungan secara emosional yang dekat dengan jemaat Kolose, tapi ketika Epafras mengunjungi Paulus yang kala itu sedang dipenjara, kemudian menjelaskan apa yang terjadi di jemaat Kolose, jemaat yang berapi-api, tapi ada masalah di sana, ada beberapa yang masuk di sana, guru-guru palsu dan lain sebagainya. Kemudian Paulus betul-betul prihatin, Paulus betul-betul kok bisa kayak gitu. Kemudian dia menulis surat kepada jemaat di situ melalui Epafras itu. Dan bagian ayat yang kita selidiki di situ, bagaimana Paulus bersyukur atas jemaat itu, tapi juga bagaimana Paulus berdoa berkenaan jemaat yang di Kolose itu. Dia berdoa supaya guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat yang mencoba mempengaruhi itu tidak membuat jemaat itu terpengaruh dan istilah Jawa mungkin gogrok imannya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, Paulus ingin supaya jemaat jangan sampai berpaling dari imanmu. Karena selama ini engkau sudah benar beriman kepada Kristus, Kristus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang unggul, yang lebih dari segala sesuatu, ditulis di dalam pasal 1 di situ. Dia adalah kepala dari gereja, dia adalah yang pertama bangkit. Kamu benar kalau terus beriman kepadamu, kepada Yesus, dan jangan terpengaruh dengan ajaran yang palsu seperti itu. Tapi yang menarik, tujuan pengajaran di situ, tujuan doa di situ supaya mereka bertumbuh dan berbuah. Nah ini menarik, karena istilah bertumbuh dan berbuah di situ tentunya itu adalah sebuah lukisan, gambaran berkenaan dengan tanaman. Ingatlah pada zaman itu adalah zaman agraris ya, zaman agraris di mana semua bicara tentang kebun, sawah, ladang, tanaman. Seperti itu. Jadi dia berharap kalau gereja Kolose dilukiskan seperti tanaman, sebagaimana Israel pada zaman dulu seringkali dilukiskan sebagai pokok anggur, seringkali dilukiskan sebagai tanaman buah ara, sebagai tanaman gandum, semacam itu. Nah kalau gereja itu dilukiskan sebagai sebuah tanaman, doa Paulus supaya tanaman itu tetap bertumbuh, doa Paulus supaya tanaman itu tetap berbuah banyak. Kira-kira itu doanya. Paulus tidak kenal jemaat Kolose. Secara pribadi tidak, mungkin jemaat Kolose tahu karena Paulus rasul besar. Tahu enggak Paulus? Tahu. Dari mana? Dari Epafras. Siapa dia? Dia gurunya Epafras. Dia adalah rasul, tapi secara pribadi tidak kenal. Secara intim dekat enggak terlalu kenal. Tapi yang menarik, hati Paulus begitu berkobar-kobar untuk mendoakan. Hati Paulus begitu luar biasa untuk mendoakan. Kenapa? Karena dia tidak mau gereja itu berhenti. Dia mau gereja itu terus bertumbuh dan terus berbuah. Saya pikir saya sebagai hamba Tuhan juga begitu. Dan hamba Tuhan dimanapun layaknya seperti itu. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Tidak mau gereja itu berhenti atau
berserakan. Kita maunya gereja itu terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus berdampak dan terus berbuah bagi hormat kemuliaan Allah dan bagi jemaat dan tentunya masyarakat lingkungan. Mari kita lihat doa Paulus di dalam ayat 10. Ya. Dikatakan di situ, ya, di dalam ayat 10 bagian akhir di situ, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kata bertumbuh muncul dalam konteks tanaman yang tadi saya sudah sebutkan di situ. Yang artinya tanaman itu bukan hanya, kalau kita lihat sebuah tanaman kemudian bertumbuh, apa indikasi yang disampaikan kepada kita? Tanaman itu hidup. Karena dia bertumbuh. Kalau tidak hidup pasti dia tidak bertumbuh. Tapi apalagi indikasi itu dia bertambah tinggi, tapi juga bisa bertambah besar, tapi dia bisa juga bertambah dalam akarnya. Jadi kalau kita lihat tanaman itu bertumbuh, jelas tanaman itu hidup. Jelas tanaman itu semakin tinggi, jelas tanaman itu semakin besar, jelas tanaman itu semakin berakar dalam. Nah, menarik. Kalau demikian, kalau ada tanaman yang tidak bertumbuh atau kurang baik pertumbuhannya, itu seringkali karena apa? Seringkali karena hama. Kalau ada hama, entah itu hama yang tiba-tiba datang seperti corona yang kita tidak tahu, kemudian tiba-tiba datang bukan hanya menyerang sendi-sendi kehidupan umat, menyerang berbagai macam, bukan hanya di Jogja, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Seperti terserang. Gereja juga, tiba-tiba yang tadinya bisa beribadah bersama dipisahkan. Kemudian tiba-tiba saja banyak perubahan yang terjadi. Sehingga seperti itu serangan yang mendadak. Kemudian ketika saya memikirkan itu sebagai hamba Tuhan, aduh, ini gereja bisa bertumbuh atau tidak? Ini gereja bisa semakin kokoh atau tidak? Saya membayangkan kalau tidak pernah bertemu, kalau hanya secara online, kalau tidak pernah bisa bersekutu, kalau tidak pernah bisa secara langsung bertemu dengan pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana gereja? Nah, ini seperti tanaman yang terserang virus yang mendadak. Belum lagi kalau serangan-serangan dari pihak-pihak yang mungkin kita juga tidak memperhitungkan. Kita diserang habis-habisan, dihantam habis-habisan, dipersulit habis-habisan. Sepertinya semakin tidak bisa, gimana ini, semakin begini tidak bisa, begini tidak boleh, begini tidak boleh, begini. Seperti kehidupan kita jadi tanaman yang ya akhirnya kering dan akhirnya layu dan akhirnya juga mati. Kenapa? Karena serangan yang bertubi-tubi, karena situasi yang betul-betul menyulitkan. Dalam kondisi demikian, seorang rasul yang besar ini memberi contoh kepada kita berdoa untuk jemaat itu. Berdoa untuk jemaat yang sedang diserang itu. Yang sedang menerima serangan itu. Supaya apa? Supaya tetap bertumbuh. Artinya apa? Supaya tetap hidup. Dan bukan hanya hidup, dia bertumbuh. Itu menariknya. Nah, mungkin ibu bapak saudara dan kita semua mengalami situasi yang seperti itu. Sebenarnya kita berpikir apa ya bisa bertumbuh ya.
Apa iya kita masih bisa eksis ya? Apalagi kalau kita sulit untuk bisa beribadah bersama, tempatnya juga harus pindah-pindah misalnya. Apa bisa bertumbuh? Dalam perenungan itu, dalam memikirkan situasi seperti itu, saya teringat sebuah kisah beberapa tahun yang lalu. Ada seorang yang dinyatakan oleh dokter dia kena kanker ganas dan tinggal beberapa hari usianya. Dia sudah seperti pasrah dengan nasib, wah tidak mungkin bisa hidup karena kanker ganas yang menyerang. Kemudian dia hanya di kursi roda, kemudian dimasukkan ke kamar, nanti tidur, nanti bangun, taruh di kursi roda, keluar seperti itu. Sudah begitu, itu musim dingin karena ini di Amerika. Musim dingin dan salju betul-betul turun begitu banyak sehingga dinginnya setengah mati. Wah, ini sudah kanker, kedinginan, ini udah enggak bisa, enggak berdaya. Tapi terus setiap pagi nih dikeluarkan, kemudian kedinginan masuk, tidur lagi, keluar gitu. Sampai akhirnya musim dingin selesai, kemudian muncullah musim semi. Mulai agak ada mentari pagi, kemudian ibu ini dikeluarkan. Kemudian dia lihat, salju sudah hilang. Kemudian dia lihat rumput-rumput semua kuning. Mati karena ditimpa salju beberapa minggu. Dia juga merasa saya seperti rumput itu sudah kuning, sebentar lagi juga mati. Bawa masuk, besok pagi keluar lagi. Bawa masuk, besok pagi keluar lagi. Tiba-tiba pagi-pagi dia heran karena di antara rumput-rumput yang kuning itu tiba-tiba muncul semi. Semi kemudian muncul kehidupan, kemudian bertumbuh dan menjadi segar lagi. Kemudian dia berpikir, kenapa dia ditimpa salju yang demikian dingin dan lama mati dan situasi mati, dia bisa hidup. Dia mengambil kesimpulan, dia masih bisa hidup karena dia masih ada akarnya di tanah. Dan mentari pagi bersinar sehingga dia bisa hidup. Dan akhirnya dia terinspirasi. Wah, saya ini kan anak Tuhan Yesus. Selagi saya berakar kepada Yesus, selagi saya berakar kepada Sang Kehidupan, dan selagi saya terus mendapat kehangatan dari Roh Kudus, maka saya akan bisa tetap hidup. Seperti rumput itu yang terus berakar di tanah dan terus menerima sinar mentari pagi dia hidup. Saya hidup. Dan saudara tahu, hari yang sudah ditentukan terlewati, dia hidup lagi, dia hidup dan dia hidup. Dan dia memiliki kehidupan 30 tahun lagi. Itulah kira-kira situasi yang didoakan Paulus. Jemaat Kolose ada banyak serangan dan sepertinya mau mati. Sepertinya tidak berdaya lagi, sepertinya tidak bisa apa-apa lagi. Tapi dia berdoa kiranya jemaat itu bisa bertumbuh, bisa hidup. Dan bukan hanya hidup, dia semakin tinggi, semakin besar, semakin berakar. Dan itu bisa terjadi kalau jemaat itu terus tetap berakar kepada Kristus dan terus belajar kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan dan terus dihangati, terus dipimpin, terus bergantung kepada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Maka dia akan tetap hidup, bertumbuh, semakin besar, semakin tinggi, dan semakin berakar. Jemaat yang saya kasih,
Di tahun baru ini, mari kita ingat, mungkin tahun 2020 saudara mengalami berbagai serangan di sana sini. Berbagai hantaman di sana sini. Dan mungkin saudara merasa, aduh capek, aduh gimana ini, aduh bagaimana keberadaan kita ini. Nasihat firman Tuhan hari ini jelas. Kalau saudara tetap berakar kepada Kristus dan firman-Nya, Alkitab, dan kebenarannya, dan terus bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus menolong, menghibur, menguatkan, mengarahkan kehidupan saudara. Maka gereja saudara, gereja kita, iman kita akan terus eksis, akan terus bertumbuh, akan terus kuat, akan terus berakar, dan akan terus menjulang tinggi, dan akan terus berdampak bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah. Amin. Coba pikir kembali, coba renungkan, coba pikir. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Tidak akan pernah mati, tidak pernah akan bubar, tidak akan pernah selesai. Saudara hidup, jemaat hidup, gereja hidup, dan terus bertumbuh bagi kemuliaan Allah. Tapi bagaimana? Seperti tadi saya katakan, berakar. Terus ada di dalam Kristus. Terus serap kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan firman Yesus. Terus ikut pimpinan Roh Kudus. Saudara akan tetap eksis, saudara akan tetap tumbuh semakin besar, semakin berakar, dan semakin menjulang bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang berikut kalau saudara perhatikan masih tetap ayat 10. Dikatakan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ya. Jadi yang pertama tadi doa Paulus supaya jemaat Kolose tetap bertumbuh. Doa saya kebenaran firman Tuhan hari ini kepada kita sekalian supaya kita tetap bertumbuh. Artinya apa? Kita hidup dan terus bertumbuh. Dan bagaimana kita bisa hidup dan terus bertumbuh? Kita mesti terus ada di dalam Kristus dan menyedot semua kebenaran firman Tuhan itu dan terus dihangati dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehingga kita terus eksis, kita terus disegarkan, kita terus dikuatkan dan kita terus bertumbuh, bertambah besar, tambah tinggi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kemudian setelah itu dikatakan memberi buah. Sekali lagi ilustrasi tanaman. Kalau seseorang menanam sesuatu, tentunya pepohonan yang menghasilkan buah, entah itu saudara menanam semangka, entah saudara menanam mangga, durian, pasti yang diharapkan buah. Tumbuh, ya oke. Tumbuh menjulang tinggi, iya. Tumbuh semakin besar, iya. Tumbuh semakin kuat di dalam, iya. Tapi kalau tidak berbuah, saudara juga, kok tidak berbuah-buah ya? Kok tidak berbuah-buah ya? Kita rindu buah. Kalau bertumbuh besar, bertumbuh tinggi, bertumbuh ke dalam, tapi tidak berbuah, kita juga rasanya kecewa. Tuhan juga pernah mengilustrasikan itu ketika dia datang ke Israel. Israel hanya hebat di bait Allah tapi tidak ada buahnya. Dilukiskan seperti buah ara. Ketika Tuhan Yesus mau ke tempat buah ara yang kelihatannya tumbuh subur tapi ketika ke dalam tidak ada buahnya, Tuhan Yesus berkata, mulai sekarang kamu tidak akan berbuah lagi. Jadi Tuhan juga bukan hanya ingin kita tumbuh kuat,
Tapi Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau saya berbuah, saudara berbuah, kita semua berbuah, gereja berbuah. Itu yang didoakan oleh seorang rasul. Kiranya jemaat Kolose bukan hanya tumbuh, bukan hanya kuat, bukan hanya menjulang tinggi, tapi mengeluarkan, memberi buah, menghasilkan buah, berbuah bagi segala pekerjaan yang baik. Kalau iman kita hidup dan kalau kita sehat dan kita kuat karena kita bertumbuh dengan baik, pasti kita berbuah. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, buah-buah itu jelas. Di sini dikatakan buah perbuatan atau karya terbaik. Sebagai orang Kristen, coba pikirkan karya-karya terbaik. Karya terbaik bukan hanya yang mempermuliakan Allah, bukan hanya yang memberkati kita, tapi juga memberkati orang lain. Coba pikir itu, Anda bisa berbuah itu. Kenapa? Karena saudara hidup. Karena saudara bertumbuh, saudara bisa berkarya yang baik bagi Allah, bagi kita, dan bagi sesama. Ya, coba pikirkan karya-karya terbaik. Pasti orang akan datang kepadamu. Bukan menyerang, tapi mengikuti. Kenapa? Karena karya terbaik itu. Buah yang berikutnya disebut sebagai buah roh. Atau yang saya sebut sebagai karakter Kristen yang dewasa, yang bertumbuh. Rasul Paulus melukiskan, kalau kita hidup di dalam roh, bukan kedagingan, maka otomatis kita akan mengeluarkan buah-buah roh. Buah-buah roh yang merupakan karakter Kristen yang dewasa. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, coba bayangkan, Tuhan mau kita mengeluarkan buah karya-karya terbaik anak-anak Tuhan. Kita berbuah dalam roh, karakter yang jami, yang hebat, yang membuat orang, wow, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga juga, Tuhan mau juga buah kekayaan yang memuliakan Tuhan. Ya, ada karya terbaik, ada karakter Kristen yang dewasa, tapi juga ada kekayaan yang memuliakan Tuhan. Apa itu kekayaan yang memuliakan Tuhan? Apa orang Kristen tidak boleh kaya? Boleh, tapi untuk Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, ada yang untuk diri kita sendiri, ada yang, tapi kemuliaan Tuhan. Apa Paulus pernah mengatakan itu? Pernah. Ketika Rasul Paulus di penjara, kemudian ada jemaat yang tidak terlalu kaya, tapi juga tidak terlalu miskin. Jemaat itu adalah jemaat Filipi. Sekalipun jemaat Filipi tidak kaya, tapi Rasul Paulus menulis, 1-2 kali kamu telah mengunjungi aku dan telah mencukupi apa yang kurang padaku. Tentunya ini bukan hanya mengunjungi tapi memberikan persembahan kepada Paulus ketika di penjara. Tapi dengar baik-baik, Paulus bilang begini, sebenarnya aku tahu apa artinya kelemahan, kekurangan, kelebihan, kelimpahan, aku tahu itu. Artinya apa? Paulus sudah pernah kurang, menderita, dan boleh dikatakan paling dasar menderita. Tapi Paulus juga boleh dimuliakan dan pernah berkelimpahan luar biasa. Jadi dia tahu apa artinya kelimpahan, dia tahu apa artinya kekurangan, dia tahu apa artinya dimuliakan, dia tahu apa artinya dihinakan, dia tahu kehebatan, dia tahu kesengsaraan. Dan dia berkata, segala perkara dimuliakan maupun direndahkan, kaya maupun miskin, berlebih atau kurang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Kristus yang menguatkan aku. Tapi dia kasih gini,
namun baik juga perbuatanmu. Perbuatan yang mengunjungi dan memberi persembahan. Dan yang kuutamakan bukan persembahan itu, bukan kunjungan itu, kata Paulus, tetapi buahnya lah yang akan memperkaya kamu dalam perbuatan baik itu. Artinya apa? Kalau kamu diberkati, kemudian kamu mengunjungi aku, kemudian mensupport aku, itu buah yang memuliakan Allah yang juga memberkati kamu. Jadi kalau kita diberkati Tuhan kaya, kemudian kita hanya untuk diri sendiri, tidak akan ada buah yang memuliakan Tuhan. Tapi kalau kekayaan saudara sebagian, saudara libatkan di dalam pelayanan gereja ini. Saudara libatkan di dalam mendukung pelayanan-pelayanan hamba Tuhan yang kekurangan. Dan gereja-gereja yang butuh support itu. Maka itu buah kekayaan yang mempermuliakan Tuhan. Paulus rindu jemaat di Kolose bukan hanya bertumbuh, hidup semakin besar dan semakin kuat, tapi Paulus ingin dari jemaat itu ada karya-karya terbaik, ada karakter yang dewasa, ada kekayaan yang memuliakan Tuhan, dan juga ada bibir yang memuliakan Tuhan. Kepujian bagi Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, semuanya anak-anak Tuhan. Ada potensi berbuah bibir yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya menyanyi yang bagus, tapi kata-kata sehari-hari, kata-kata kehidupan saudara mesti juga yang memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir buah keselamatan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita tidak akan stagnan, apalagi berkurang dan semakin layu dan habis, tidak. Karena jemaat itu adalah jemaat Tuhan. Tidak akan pernah mati dan tidak pernah akan ditinggalkan sendiri. Kita akan hidup, bertumbuh, dan semakin menjulang tinggi, semakin besar dan semakin berakar ke dalam sehingga kuat. Pasti. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Saudara mesti terus ada di dalam Kristus dan berakar di dalam firman-Nya. Belajar firman Allah, renungkan kebenaran firman Allah. Dan sudah mesti terus ada di dalam kendali Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupanmu. Hadirnya dia di dalam hidup ini, saudara bisa menikmati dan rasakan. Saudara pasti akan bertumbuh segar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tumbuh dan terus bertumbuh. Dan Tuhan juga mau saudara berbuah. Berbuah bagi kemuliaan Allah. Dimulai dengan karya-karya yang terbaik. Karakter Kristen yang dewasa. Kekayaan yang memuliakan Allah. Kepujian bagi Tuhan. Dan pasti keselamatan jiwa-jiwa baru akan ditambahkan kepadamu. Mulai langkah yang baru di tahun 2021 dengan mengingat doa Rasul besar ini. Bertumbuh dan berbuah. Apapun yang terjadi, entah itu serangan corona, entah itu serangan yang lain. Entah itu serangan ajaran-ajaran palsu yang mungkin saudara sering buka di YouTube itu kalau ada. Jangan pernah melupakan doa Paulus. Kehendak Tuhan kita tetap hidup dan bertumbuh. Berakar kuat di dalam Kristus dan firman-Nya.
dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Baik itu karya terbaik, karakter yang bertumbuh secara dewasa, kekayaan yang memuliakan Allah, kepujian bagi Tuhan, dan keselamatan jiwa baru. Tuhan memberkati, selamat tahun baru, dan terus ingat kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, yang ada dan yang hadir di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui kehadiran Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami bisa mengakhiri tahun 2020 dengan baik. Dan kami berterima kasih karena diingatkan kembali untuk mengawali tahun ini bahwa kami akan tetap hidup, bertumbuh, berdampak, dan lebih daripada itu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Itu mungkin karena gereja adalah milik Tuhan. Itu mungkin karena jemaat akan terus berakar dalam kepada firman Tuhan dan hidup di dalam kuasa Roh Kudus dan Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk terus berbuah. Buat kami berkarya terbaik, karakter yang dewasa, kekayaan yang memuliakan Allah, kepujian dari bibir yang dikuduskan Tuhan, dan keselamatan jiwa-jiwa baru. Sehingga gereja ini betul-betul bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah bagi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Makasih waktu. Saudara, kalau pada saat ini beberapa jam sudah kita masuk tahun 2021, kita dibekali dan dikenyangkan dengan firman, supaya kita boleh tumbuh terus dan berbuah dan boleh menjadi berkat. Kita bersyukur dan kerinduan kita jadilah apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Salah satu hal yang mungkin akan menopang rencana Tuhan itu adalah apa yang kita hadapi, yaitu perjamuan suci. Dalam Yohanes pasal 6 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Kalau kita makan perjamuan kudus ini, dikatakan Tuhan akan tinggal di dalam kita dan kita di dalam kontrol, pengaruh, penguasaan daripada Tuhan. Betapa indahnya. Hanya Rasul Paulus pernah berpesan, jikalau engkau dengan hal yang tidak benar, tidak layak, makan roti Tuhan dan minum cawan Tuhan, maka engkau berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Oleh karenanya sebelum engkau menikmati berkat Tuhan melalui tubuh darah Kristus, ujilah dirimu sendiri. Kalau masih ada kekurangan, masih ada dosa-dosa,
di pikirankah, di mulutkah, dimanapun juga. Terlebih dahulu kita minta ampun pada Tuhan. Biar Dia membersihkan hati kita, sehingga Dia mau dan layak tinggal dalam hati kita yang telah dibersihkan itu. Oleh karenanya kita mau berdoa, minta Tuhan melayakkan kita, dan kemudian minta Tuhan mengkuduskan perjamuan kudus ini. Saya minta pelayan perjamuan kudus berkenan masuk ke depan. Kita nyanyikan nyanyian, Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Melalui perjamuan kudus ini Dia akan ada di dalam diri kita. Dan kita akan tumbuh dan berbuah-buah. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya, haleluya. Kepuasan jiwaku. Kalau boleh mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh Yesus, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ini kerinduan kami Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Dan biar melalui perjamuan kudus ini realita itu terjadi, memasuki tahun yang baru beserta dengan Engkau Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang berindah, memberi kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Beberapa jam yang lalu tangan-Mu telah memimpin kami memasuki tahun 2001. Dan itu kami percaya tahun 2021 ini Tuhan akan kami masuki dan kami jalani beserta dengan Engkau Tuhan. Dan betapa indahnya Engkau membekali kami lagi dengan firman-Mu Tuhan, yang menguatkan dan mengarahkan kami supaya kami makin intim dengan Engkau. Dan kami tidak khawatir, kami tidak minta tidak ada problem dalam hidup kami, tapi biar kami boleh dekat dan Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah Kristus, kami berdoa terlebih dahulu Tuhan, seperti Yesus berdoa, minta biar roti dan cawan anggur itu diberkati. Kami berdoa bersama-sama, mari Bapa, kedangkan tangan-Mu, berkatilah roti Tuhan dan cawan Tuhan ini, biar benar-benar sebentar kami menikmati di dalam iman, menjadi kekuatan sebagai tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang akan memimpin, menyertai, mengingatkan kami di tiap jalan. Dalam tahun 2021 ini, percobaan boleh ada, tapi Engkau juga tetap ada. Sekali-kali Engkau tidak bakal tinggalkan kami. Berkat Tuhan kiranya turun atas roti Tuhan dan cawan Tuhan.
Dan berikut Bapa, kalau ada hal-hal yang tidak layak, dosa kami pada pikiran kami, pada perasaan kami, ucapan kami, tindakan kami yang ada dosa, Tuhan, dan merupakan kecician yang ada di dalam kami, sehingga Engkau segan masuk. Mari Bapa, ampunilah, ampunilah, ampunilah. Dan biar Tuhan, tahun 21 ini dengan tuntunan-Mu, kami boleh jalan dalam kebenaran-Mu. Langkah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sucikan Tuhan satu persatu kami yang ada di tempat ini. Jangan satu pun terlewatkan Tuhan. Sehingga berkat-Mu tidak merupakan kenyataan. Tapi kiranya Tuhan, layakan dan kuduskan, ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan sambut berkat-Mu, roti Tuhan dan saban Tuhan, yang akan menyertai kami sepanjang tahun ini, dari kemenangan menuju kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan nyanyian ini sementara saudara-saudara akan dilayani. Resapilah nyanyian yang kita nyanyikan sebagai permohonan doa pada Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hati.
waktu sebentar bagi yang akan melepas karena agak sulit ini dibanding yang biasa. Perkenananmu ya teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita hampir Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berterima kasih. Setahun sudah lewat pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Ada suka, ada duka. Tapi memang ini yang Kau janjikan. Ada kalanya kami harus pikul salib, harus ada kalanya menyangkal diri. Tapi yang pasti Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Karena Engkaulah penolong kami yang dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa. Dan kini memasuki tahun yang baru, tahun 21. Kami tetap butuh penyertaan-Mu. Dan kami percaya firman-Mu yang menyatakan melalui roti Tuhan dan sawan Tuhan yang adalah tubuh dan darah Kristus di dalam iman. Kami akan mengalami penyertaan Engkau. Oleh karenanya, mari kita angkat roti Tuhan dengan tangan kanan. Dan dengarlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan pada murid-muridnya serta berkata, makanlah, inilah tubuhku. Bapa Surgawi, kami percaya dan dengan iman kami akan lihat realita kemurahan-Mu dinyatakan. Kami percaya di dalam iman bahwa kami akan mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Momen ini momen yang indah dan luar biasa Tuhan. Memasuki tahun 21 beserta dengan Engkau. Oleh karenanya sekali lagi layakkan kami Tuhan. Dan kami siap. Kau bimbing, Kau tuntun Tuhan. Kalau masih ada kesalahan ampuni. Tapi kami siap dan kami rindu bersekutu dengan Engkau dan Kau pimpin senantiasa. Oleh karenanya kami bersama-sama adik menikmati roti Tuhan yaitu tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan roti Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Walaupun yang baru saja kami makan adalah sepenggal roti. Tapi kami percaya di dalam iman. Persekutuan dengan Engkau terjadi dan bimbingan-Mu akan nyata. Mari kita angkat saban Tuhan dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Dan dengarlah firman Tuhan. Setelah itu, Yesus mengambil sawan, mengucap berkat, lalu membagi-bagikan pada murid-muridnya, serta berkata, minumlah kamu semua dari sawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oh Yesus, kami percaya, seberapapun usaha kami untuk hidup berkenan
masih ada kekurangan, masih ada kesalahan kami. Tapi Tuhan melalui darah-Mu ini, Engkau akan kuduskan kami. Engkau akan basuh kami Tuhan. Dan kami akan jalan dalam jalan yang berkenan dengan Engkau. Dan Engkau akan rela dan mau tinggal beserta dengan kami. Oleh karenanya mari Tuhan, kuduskanlah kami sekali lagi. Dan dengan penuh ucapan selamat, penuh ucapan syukur, ucapan terima kasih, kami akan bersama-sama minum cawan Tuhan, yaitu darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum cawan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, dalam kesederhanaan kami, tapi realita bahwa Engkau yang rindu bersekutu dan memimpin kami. Engkau telah hadir dan perjalanan hidup kami akan Kau pimpin Tuhan. Segala dosa Kau ampuni, segala kutuk Kau patahkan Tuhan, dan Kau ganti dengan rahmat berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhan kiranya turun atas segenap jemaat yang telah menikmati tubuh dan darah-Mu dan akan memahami sepanjang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menaikkan syukur. Amin. Silakan duduk dan sementara saya serahkan pada pimpinan pujian. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan, siap untuk bertumbuh lebat. Amin. Luar biasa. Kecaplah dan lihatlah, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
petugas menyampaikan pembagian ayat mungkin. Oh ya, para petugas pembagi ayat, kita sambil angkat pujian atau pengumuman, Pak Yanto, monggo. Selamat pagi, selamat tahun baru. Di depan kita ada ayat-ayat yang dibagikan. Ya, kita percaya bahwa ini adalah pesan Tuhan buat kita, sehingga sesuatu yang akan terjadi Tuhan siapkan lewat firman-Nya. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, kasih karunia-Mu limpah atas kami pagi ini. Dan turunkanlah berkat-Mu lewat ayat-ayat yang dibagikan buat kami. Segala puji hormat bagi Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pembagian ayat ini. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Ibu Gembala Senior dan Bapak Gembala Musafir, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nur Anggraito yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan semakin memakai Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat firman Tuhan sudah kita terima dan biar itu menjadi kekuatan buat kita. Pesan firman Tuhan buat kita, khususnya para pelayan Tuhan, aktivis, ada doa buat jemaat tiap Selasa di SAP. Tangkap firman Tuhan pesan pada pagi ini, doakan untuk jemaat, doakan untuk lingkungan supaya berbuah. Tiap Selasa jam 6 petang di SAP ada doa. Kemudian yang umum, doa secara online masih Sabtu jam 19. Ya. Juga untuk apa yang Bapak Ibu Saudara sudah sampaikan dalam mendukung pelayanan di gereja,
baik persembahan tatangan, baik persembahan perpuluhan, tetap bisa Bapak Ibu sampaikan secara langsung di SAP tiap minggu jam 9 sampai jam 12 ataupun transfer BCA seperti yang sudah sering kita dengar. Demikian juga untuk sekretariat tiap hari Senin sampai Sabtu ada pelayanan Bapak Ibu yang membutuhkan hal-hal lewat sekretariat ataupun juga ada konseling tiap Selasa dan Jumat di sekretariat jam 9 sampai 12. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita akan bangkit bersama sekali lagi, kita akan usaikan ibadah pada pagi ini. Tuhan yang memberkati. Mari silakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu buat kami. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh suatu ungkapan terima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Waktu selanjutnya saya akan Bapak Musarif untuk doa berkat buat kita semua. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Mari kami boleh adakan ibadah bersama-sama. Kami dibekali dengan firman-Mu, dengan perjamuan kudus. Dan kami percaya Tuhan, kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau, Engkau tanggapi. Karena Engkau pun lebih rindu Tuhan bersekutu dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah yang pertama. Kami serahkan ibadah yang kedua dalam tangan-Mu, Engkau berkati. Amin Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Nur Anggereto. Terima kasih Tuhan. Sudah lama kami tidak bertemu, kalau dulu sering pelayan. Iya Tuhan. Tapi Engkau tetap memberkati dia. Amin. Engkau jadikan dia berkat dimanapun juga ada Amin Tuhan. Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, Amin. banyak jiwa dikuatkan, nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Bapak, kiranya berkat penyertaan Engkau turun atas jemaat-Mu di tempat ini. Baik di sini, di perjalanan, di rumah, dimanapun kami berada. Penyertaan Engkau ada. Dan jalan terang Engkau pimpin kami ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Dan mari Bapak, sebelum kami pulang, kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu, tumpangkan atas kami satu persatu. Alirkan berkat dan kuat baru-Mu supaya sebentar kami pulang dan bawa berkat kekuatan. Untuk hidup berkemenangan dalam jalan-Mu senantiasa. Bungkus kami sekalian dalam kuasa darah-Mu. Dan saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan ikatan kuasa Roh Kudus menyertai mulai siang hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu pulang lewat pintu samping kanan kiri karena depan sudah menunggu.